Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Lucia Martanao dari Prodi Pendidikan Musik semester 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang novel Dunia Sophie dengan menggunakan band ini. Langsung saja yang pertama, tokoh utama dalam novel Dunia Sophie. Yang pertama adalah Sophie Amundsen. Sophie Amundsen adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang tinggal bersama ibunya di pinggiran kota Oslo. Ia seperti remaja pada umumnya bersekolah, berteman, dan ia mempunyai kucing bernama Serekhan. Namun segalanya berubah ketika ia menemukan sepucuk surat aneh dengan tulisan "Siapa Anda? Siapa kamu?" Yang kedua adalah Alberto Knox. Alberto Knox merupakan sosok misterius. Ia pertama kali hadir dalam bayangan pelajaran-pelajaran tertulis tanpa wajah, tanpa suara. Baru kemudian Sophie bertemu dengannya di sebuah rumah yang penuh dengan buku dan lukisan filsafat. Alberto menyampaikan pelajaran dengan cara yang hidup. Ia sering mengatakan, para filsuf bukanlah orang yang punya jawaban, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti bertanya. Selanjutnya adalah Hilde Molernak. Hilde Molernak awalnya hanya disebut sebagai nama di balik kartu pos yang ditujukan kepada orang lain, tetapi lama-lama Hilde menjadi orang yang sangat penting. Ia adalah gadis yang membaca kisah Sophie, dan dari sinilah metafiksi dimulai. Bagaimana bisa aku hidup di dalam dunia nyata, sedangkan Sophie hidup di dalam dunia yang ayahku ciptakan? Selanjutnya adalah Mayor Albernak. Ia adalah ayah Hilde dan pencipta dunia Sophie. Ia menulis cerita itu sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya Hilde. Tetapi ceritanya bukan sembarang kisah. Ia menciptakan dunia dengan karakter yang perlahan menyadari bahwa mereka tidak nyata. Selanjutnya adalah alur cerita dunia Sophie. Sophie Amundsen menemukan amplop misterius di kotak surat berisi pertanyaan "Siapa kamu?". Pertanyaan ini mengusik pikirannya dalam memicu serangkaian surat-surat kelanjutan seperti "Dari mana datangnya dunia?". Inilah awal kursus filsafat yang membawanya ke dalam dunia pemikiran para filsuf. Sophie mulai menerima pembelajaran secara berkala, membahas para filsuf besar seperti Socrates. Sophie mulai belajar tentang metode Socrates yang tentang bertanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Pelajaran pertama dari Socrates adalah bahwa kita tidak tahu apa-apa dan dengan mengakui ketidaktahuan kita bisa mencari jawaban lebih baik. Kemudian Plato dan dunia ide. Alberto mengajak Sophie untuk memikirkan dunia di luar dunia fisik, dunia yang lebih ideal dan abstrak yang disebut Plato sebagai dunia ide, realistis lebih dari yang nampak. Akhirnya Sophie bertemu dengan Alberto di sebuah rumah tua. Alberto menjadi mentor pribadi Sophie dan mereka menjelajahi sejarah filsafat lewat diskusi, sandiwara, dan bahkan mimpi. Hal-hal aneh mulai terjadi dari Sophie menemukan cermin yang memantulkan wajah orang lain. Kemudian ia mulai menerima kartu pos yang ditujukan kepada Hilde. Sophie dan Alberto menemukan bahwa mereka hanya karakter fiksi dalam cerita yang dituliskan oleh Mayor Albernak untuk ulang tahun putrinya Hilde. Segala keanehan yang dialami Sophie seperti anjing berbicara, benda yang hilang, kartu pos ajaib, semua adalah intervensi dari sang penulis cerita. Sophie dan Albert mulai menyusun rencana untuk membebaskan diri dari cerita. Mereka mencoba bertindak di luar skrip, melakukan hal-hal yang tidak dirancang oleh Mayor Nak. Akhirnya, Sophie dan Alberto berhasil keluar dari narasi tulisan dan menjadi semacam entitas bebas, tidak terlihat oleh naskah, namun juga tidak sepenuhnya nyata. Seiring berjalannya waktu, pelajaran filsafat Sophie semakin mendalam. Alberto tidak hanya mengajarkan teori-teori besar, tetapi juga menantang Sophie untuk berpikir kritis tentang kehidupan dan realitas. Kemudian, teori-teori yang diajarkan oleh Alberto salah satunya adalah Socrates. Sophie mulai belajar tentang metode Socrates, bertanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, Descartes dan keberadaan diri. Sophie mulai meragukan segalanya.
dunia dan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan dirinya sendiri. Alberto mengajarkan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka ada, untuk mengingatkan Sophie bahwa kesadaran adalah bukti eksistensi. Kemudian ada pesan moral dan tema di dalam novel Dunia Sophie. Yang pertama, rasa ingin tahu adalah akar dari semua filsafat. Yang kedua, manusia harus mempertanyakan dunia, bukan hanya menerima apa yang ada. Yang selanjutnya, realitas bisa jadi lebih kompleks dari yang tampak di permukaan. Dan yang terakhir, filsafat bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dijalani. Sekian saja presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.